Di balik senyuman dunia yang penuh kemewahan, ada seseorang yang berjalan dalam diam, menarik sebuah gerobak tua yang penuh dengan kenangan pahit. Di atas gerobak itu, seorang anak kecil duduk terisak, menangis keras dalam pelukan sampah yang masih menyisakan bau menyengat. Tangisnya menggema, bukan hanya karena lelah fisik, tetapi karena hatinya yang tak lagi mampu menahan semua hinaan yang ia terima. Di sepanjang perjalanan pulang, ayahnya terus menarik gerobak itu. Langkahnya mantap, meski hinaan dari orang-orang sekitar terus menghujani mereka. "Dasar pemulung bau! Jangan ganggu lingkungan!" teriak salah seorang warga, diikuti oleh tawa anak-anak kecil yang menunjuk ke arah mereka. Setiap hinaan itu seperti pisau yang menusuk hati sang anak, membuat air matanya semakin deras mengalir. Namun, ayahnya tidak berkata apa-apa. Ia hanya terus menarik gerobak itu, membiarkan anaknya menangis sepuasnya. Di dalam gerobak yang sempit itu, anak kecil itu akhirnya melepaskan semua beban hatinya, semua rasa malu, hinaan, dan rasa tidak berharga yang ia tahan begitu lama. Inilah kisah penuh air mata tentang perjuangan seorang anak dan ayah dalam menghadapi dunia yang kejam. Sebelum kita mulai kisah ini, mari kita bersama-sama menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Semoga sholawat ini menjadi saksi kebaikan kita kelak di akhirat. Semoga sahabat semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Pagi masih gelap ketika suara ayam berkokok terdengar samar dari luar jendela kecil rumah Raffi. Rumah itu lebih menyerupai sebuah gubuk yang rapuh. Dindingnya dari triplek yang berlubang di banyak tempat, dan atap sengnya berkarat sehingga selalu bocor saat hujan turun. Lantainya bukan keramik, hanya tanah yang dingin dan keras, yang seringkali basah oleh rembesan air dari saluran kecil di depan rumah. Di sudut ruangan, ada sebuah gerobak sampah yang selalu siap untuk dibawa oleh ayahnya. Gerobak itu penuh dengan bekas noda hitam dan bau yang sangat menyengat, seolah menjadi bagian dari kehidupan keluarga mereka. Gerobak itu adalah alat utama ayah Raffi untuk mencari nafkah, walaupun bagi banyak orang itu hanyalah simbol kemiskinan dan kekotoran. Setiap pagi, Raffi dan ayahnya berjalan melewati gang kecil yang menjadi akses utama dari rumah mereka ke jalan besar. Di sepanjang gang itu, para tetangga sudah terbiasa berkumpul. Bagi mereka, melihat Raffi dan ayahnya adalah hiburan kecil untuk melontarkan komentar tajam. Mereka tidak pernah berhenti mengolok-olok kehidupan keluarga kecil ini. Setiap kali gerobak sampah itu melintas, bau busuknya menyebar di udara. Orang-orang di sekitar menutup hidung mereka sambil menunjukkan ekspresi jijik yang berlebihan. Salah satu ibu rumah tangga sering terlihat mengipas-ngipaskan tangan ke wajahnya seolah mencoba mengusir bau, sambil melirik sinis ke arah Raffi dan ayahnya. Anak-anak yang sedang bermain di gang berhenti sejenak untuk melihat dan tertawa kecil. Mereka berbisik, tetapi cukup keras untuk didengar oleh Raffi, dengan kata-kata seperti, "anak pemulung," atau "bocah bau." Ada satu momen yang selalu membekas di hati Raffi. Ketika ia menarik bagian belakang gerobak untuk membantu ayahnya, seorang anak kecil yang sedang bermain di depan rumah tiba-tiba menarik ibunya ke dalam rumah. Sang ibu, dengan nada keras yang jelas ditujukan untuk mereka, mengatakan bahwa bau gerobak itu bisa membawa penyakit. Raffi tahu mereka tidak ingin berada di dekatnya, tetapi setiap kali mendengar komentar seperti itu, hatinya serasa diremukan. Ia merasa seperti musuh di lingkungan tempat ia tinggal, bukan bagian dari masyarakat. Ayah Raffi tidak pernah merespons hinaan itu. Ia hanya terus berjalan dengan tatapan lurus ke depan, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi bagi Raffi, hinaan-hinaan itu tidak pernah hilang dari pikirannya. Setiap kalimat yang terlontar dari mulut tetangga seperti pisau yang menusuk dalam. Di balik sikap diamnya, ia menyimpan luka yang semakin hari semakin sulit untuk disembuhkan. Gang kecil itu selalu menjadi awal dari hari yang berat bagi Raffi. Saat mereka akhirnya tiba di jalan besar untuk memulai pekerjaan, ia merasa lega karena suara hinaan tetangga mulai menghilang. Namun, bau gerobak yang ia tarik dan tatapan penuh jijik dari orang-orang di jalan selalu mengingatkannya bahwa hinaan itu tidak pernah benar-benar pergi. Dunia di balik sampah itu adalah realitas yang harus ia hadapi setiap hari. Sekolah seharusnya menjadi tempat Raffi melupakan hinaan dan beban hidup di rumah, tetapi kenyataannya tidak jauh berbeda. Pagi itu, seperti biasa, ia tiba di sekolah dengan seragam yang kusut dan sepatu penuh tambalan. Tidak ada wangi parfum atau kebanggaan dalam penampilannya. Hanya ada tubuh lelah setelah membantu ayahnya menarik gerobak sampah. Saat ia memasuki gerbang sekolah, tatapan pertama yang ia dapatkan bukanlah senyuman hangat dari teman-teman, melainkan tatapan sinis yang penuh dengan ejekan.
Beberapa siswa yang berkumpul di sudut lapangan melirik ke arahnya sambil terkikik pelan, menutup hidung mereka dengan tangan atau sapu tangan. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar, cukup keras untuk sampai ke telinga Raffi. Kata-kata seperti, bau sampah, dan anak gerobak, meluncur dengan bebas di antara tawa mereka. Ia tahu, setiap langkahnya dari gerbang hingga ke kelas adalah perjalanan penuh tatapan merendahkan. Di kelas, keheningan berlangsung hanya sesaat saat Raffi duduk di kursinya. Meja kayu tua di pojok kelas itu seperti menjadi tempat yang sudah dikhususkan untuknya. Teman-teman sekelasnya tidak pernah mau duduk dekat dengannya. Di sekelilingnya selalu ada jarak kosong, seolah ia adalah sesuatu yang harus dihindari. Jika ada yang duduk di dekatnya, itu hanya karena mereka terpaksa, bukan karena keinginan. Ketika jam istirahat tiba, suasana menjadi lebih menyakitkan. Raffi membuka kotak bekal kecilnya di sudut koridor sekolah. Di dalamnya hanya ada nasi dan garam, makanan sederhana yang ia bawa dari rumah. Saat ia mulai makan, seorang siswa dari kelas lain yang lewat berhenti sejenak, mencium udara di sekitar dan berkata dengan nada mengejek, "Apa itu? Bau sekali. Jangan-jangan dia makan sampah, ya?" Tawa teman-temannya pecah seketika, memenuhi ruangan dengan suara yang menusuk hati Raffi. Raffi tetap menunduk, mencoba mengabaikan mereka. Ia melanjutkan makannya dengan tangan yang sedikit gemetar. Tapi air matanya tak bisa ia tahan. Setetes air jatuh di atas nasi yang sedang ia suapkan ke mulutnya. Tidak ada yang melihatnya menangis, tetapi di dalam hatinya, rasa malu dan sedih itu bercampur menjadi satu, membuat dadanya terasa sesak. Setiap kali pelajaran dimulai, ia mencoba fokus, tetapi suara bisikan teman-temannya selalu mengganggu. Mereka menyebut namanya dengan julukan-julukan yang menyakitkan. Punggungnya terasa seperti dipenuhi tatapan penuh hinaan setiap kali ia berdiri untuk menjawab pertanyaan guru. Bahkan gurunya sendiri terkadang memberikan pandangan kasihan yang justru membuatnya merasa lebih rendah. Bau yang selalu menempel di tubuhnya menjadi alasan utama semua hinaan itu. Ia tahu, bau itu berasal dari pekerjaan ayahnya. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha membersihkan dirinya di pagi hari, aroma sampah tetap terasa karena rumahnya yang kecil tidak memiliki kamar mandi yang layak. Ia tidak punya sabun wangi, hanya sabun batang murah yang bahkan tidak bisa menghilangkan bau sepenuhnya. Hari itu berakhir seperti biasa, dengan hinaan dan ejekan yang menjadi latar belakang hidupnya. Raffi berjalan pulang dengan langkah berat, memikirkan apa yang akan ia temui ketika tiba di rumah. Sekolah tidak pernah menjadi tempat yang aman baginya. Hinaan di sana terasa lebih menyakitkan karena berasal dari orang-orang yang sebaya dengannya, yang seharusnya memahami perjuangan seorang anak. Namun, bagi mereka, Raffi hanyalah seorang anak miskin yang membawa bau dan malu. Ketika jam makan siang tiba, suasana di kantin sekolah selalu penuh dengan tawa dan obrolan riang. Namun, bagi Raffi, itu adalah saat-saat yang paling menyiksa. Ia tidak pernah bergabung dengan teman-temannya yang duduk di meja-meja kantin sambil menikmati jajanan enak yang mereka beli dengan uang saku. Ia tidak punya uang saku. Bahkan membawa bekal saja sudah menjadi perjuangan besar bagi keluarganya. Hari itu, seperti biasa, Raffi memilih sudut sepi di belakang sekolah. Di dalam kotak bekalnya hanya ada nasi putih dingin dengan garam sebagai lauk. Bekalnya dibungkus seadanya, tanpa hiasan atau lauk seperti milik teman-temannya. Namun, Raffi berusaha makan tanpa mengeluh. Ia tahu, nasi itu adalah hasil dari keringat ayahnya yang menarik gerobak sampah sepanjang pagi. Saat ia mulai menyuapkan nasi ke mulutnya, suara langkah kaki terdengar mendekat. Beberapa teman sekelasnya sengaja lewat di dekat tempat ia duduk. Mereka berhenti sejenak, saling bertukar pandang, lalu tertawa kecil sambil melirik ke arah bekalnya. "Lihat tuh, makanannya," salah satu dari mereka berbisik dengan nada mengejek, meski sengaja cukup keras untuk didengar. "Itu nasi sama garam, kan? Apa dia ambil dari tempat sampah ayahnya?" Tawa mereka pecah lagi. Salah seorang dari mereka menutup hidung sambil melangkah mundur, berpura-pura mual. "Jangan terlalu dekat, nanti baunya nempel," katanya sambil tertawa terbahak. Raffi tetap menunduk, mencoba berpura-pura tidak mendengar mereka. Namun, setiap kata itu terasa seperti pisau yang menorehkan luka di hatinya. Tangannya yang memegang sendok mulai gemetar. Rasa malu yang begitu besar membuat air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia segera mengusap wajahnya dengan tangan, berharap tidak ada yang melihat bahwa ia menangis. Ejekan mereka tidak berhenti di situ. Salah satu dari mereka sengaja menjatuhkan bungkus makanannya di depan Raffi. Ambil aja ini, siapa tahu kamu bisa bawa pulang buat makan malam," katanya sambil tertawa.
Yang lain tertawa semakin keras, sementara Raffi tetap diam. Ia ingin membalas, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia tahu bahwa apapun yang ia katakan hanya akan membuat mereka tertawa lebih keras. Ketika akhirnya mereka pergi, Raffi duduk sendirian di sudut itu, memandangi nasi di kotaknya yang sekarang terasa hambar. Ia tidak lagi lapar. Ia hanya ingin waktu istirahat itu segera berakhir agar ia bisa kembali ke kelas dan menghindari tatapan mereka. Namun, rasa sakit di hatinya terus menghantui. Saat bel tanda berakhirnya jam istirahat berbunyi, Raffi menutup kotak bekalnya yang belum selesai ia makan. Ia berdiri dengan langkah berat, membawa semua luka itu kembali ke kelas. Ia tidak pernah berbicara tentang kejadian ini kepada siapapun, bahkan kepada ayahnya. Hinaan itu menjadi beban yang ia simpan sendiri, semakin menekan jiwanya hari demi hari. Bagi Raffi, makan siang bukan lagi tentang mengisi perut, melainkan tentang bertahan dari rasa malu yang terus-menerus menghantuinya. Pagi itu, seperti biasa, Raffi berjalan di belakang ayahnya yang sedang menarik gerobak sampah. Matahari mulai memancarkan sinarnya, tetapi udara pagi yang dingin tidak bisa menghilangkan bau menyengat dari gerobak yang penuh dengan sisa makanan, plastik, dan kotoran. Bau itu menempel tidak hanya di gerobak, tetapi juga di tubuh mereka berdua. Setiap kali mereka melewati jalan utama, tatapan jijik dari orang-orang di sekitar sudah menjadi hal yang biasa. Orang-orang yang melintas menutup hidung mereka, beberapa mengerutkan dahi dengan ekspresi jijik yang jelas terlihat. Tak jarang, mereka melangkah cepat menjauh, seolah takut bau itu akan melekat pada mereka. Di sebuah warung kecil, sekelompok orang yang sedang sarapan mulai membicarakan keberadaan mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya, menggelengkan kepala sambil melontarkan komentar yang terdengar seperti lelucon, tetapi menyakitkan. Orang-orang seperti itu memang gak tahu malu, ya. Sampai bau kayak gitu masih aja lewat sini. Ganggu orang makan pagi, katanya dengan nada penuh ejekan. Pemilik warung tertawa kecil sambil menimpali. Iya, coba kalau ada kerjaan lain. Masa tiap hari ngurus sampah orang lain? Sudah miskin, bau lagi. Suara mereka terdengar jelas di telinga Raffi. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya, meskipun tidak ada yang memanggil namanya secara langsung. Namun, hinaan itu tetap menusuk hatinya, seperti duri kecil yang terus tertancap semakin dalam. Ketika mereka sampai di sebuah persimpangan, sebuah mobil berhenti tepat di belakang gerobak mereka. Klakson berbunyi keras, membuat Raffi dan ayahnya menoleh. Pengemudinya, seorang pria muda yang mengenakan jas rapi, membuka jendela mobilnya dengan wajah kesal. Geser gerobaknya. Bau banget. Jangan bikin orang terlambat kerja gara-gara gerobak kotor ini, teriaknya sambil menutup hidung dengan sapu tangan. Ayah Raffi segera menarik gerobaknya ke pinggir jalan tanpa sepatah kata pun. Ia tidak menoleh, tidak merespons. Hanya tangannya yang terlihat lebih kuat mencengkeram pegangan gerobak, seolah sedang menahan rasa sakit yang tak terungkapkan. Namun bagi Raffi, kejadian itu seperti tamparan yang keras. Ia ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa lemas. Ia hanya bisa menatap tanah, menghindari tatapan orang-orang yang mulai berkerumun untuk melihat apa yang terjadi. Beberapa pedagang di pinggir jalan menonton sambil tertawa kecil. Itu gerobak bisa bikin orang kaya mabuk kayaknya. Salah satu dari mereka berkata dengan nada bercanda, yang segera diikuti tawa pelanggannya. Raffi merasa hatinya semakin hancur. Ia bertanya dalam hati, mengapa ayahnya harus menerima semua penghinaan ini hanya untuk mencari nafkah? Mengapa dunia begitu kejam kepada mereka yang hanya berusaha untuk bertahan hidup? Saat mereka melanjutkan perjalanan, rasa marah, malu, dan sedih bercampur menjadi satu di hati Raffi. Ia tidak sanggup lagi menatap orang-orang yang mereka lewati. Setiap langkah terasa lebih berat, seolah-olah hinaan itu menjadi beban tak terlihat yang menggantung di pundaknya. Ketika mereka akhirnya tiba di tempat pembuangan sampah, Raffi membantu ayahnya membongkar isi gerobak. Bau menyengat menusuk hidungnya, tetapi itu bukan lagi masalah baginya. Ia sudah terbiasa. Yang tidak pernah bisa ia biasakan adalah rasa sakit yang datang dari hinaan orang-orang di sepanjang jalan. Hinaan itu lebih menyakitkan daripada bau apapun yang ada di tumpukan sampah di hadapannya. Saat mereka pulang dengan gerobak yang kosong, Raffi terus menunduk, membayangkan bahwa setiap mata yang memandang mereka adalah mata yang menghakimi. Ia tahu, esok hari akan sama. Hinaan dan ejekan akan terus menjadi bagian dari hidupnya, dan ia tidak tahu bagaimana caranya untuk melawan atau menghindari semuanya. Hari itu, sekolah mengadakan acara khusus untuk memperingati hari jadi sekolah. Semua siswa diminta membawa orang tua mereka untuk hadir. Sebagai bagian dari kegiatan,
orang tua akan diajak ikut serta dalam berbagai lomba bersama anak-anak mereka. Kegiatan ini seharusnya menjadi hari yang penuh kebahagiaan, tetapi bagi Raffi, itu menjadi hari yang paling ia takutkan. Malam sebelumnya, Raffi berusaha membujuk ayahnya untuk tidak datang ke acara itu. Ia beralasan bahwa ia tidak membutuhkan dukungan orang tua di sekolah. Namun, ayahnya tetap bersikeras. Bagi Pak Hasan, kesempatan untuk mendukung anaknya, meskipun hanya dalam kegiatan sekolah, adalah hal yang tak boleh dilewatkan. Keesokan paginya, Raffi berjalan ke sekolah bersama ayahnya yang membawa gerobak sampah seperti biasa. Namun, kali ini Pak Hasan meninggalkan gerobak itu di pinggir jalan sebelum memasuki gerbang sekolah. Ia mengenakan baju terbaik yang ia miliki, sebuah kemeja lusuh dengan noda yang tidak bisa dihilangkan, dan celana panjang yang warnanya sudah pudar. Meski demikian, bau sampah yang melekat pada tubuhnya tidak bisa disembunyikan. Ketika mereka tiba di halaman sekolah, semua mata langsung tertuju pada Pak Hasan. Beberapa orang tua murid menatapnya dengan ekspresi jijik yang jelas. Mereka segera menjauh, membuat jarak seolah-olah keberadaan Pak Hasan adalah ancaman. Beberapa anak mulai berbisik sambil tertawa, menyampaikan komentar-komentar tajam tentang penampilan dan bau Pak Hasan. Seorang murid yang berdiri tidak jauh dari tempat itu mencibir dengan suara cukup keras sehingga semua orang di sekitar mendengar. Itu pasti ayahnya Raffi. Wajar saja anaknya selalu bau. Lihat tuh, ayahnya saja begitu. Tawa pecah di antara kerumunan anak-anak. Bahkan beberapa orang tua murid terlihat tersenyum tipis, meskipun mencoba menahan diri untuk tidak terlihat terlalu mencolok. Raffi, yang berdiri di samping ayahnya, hanya bisa menunduk. Ia merasa dunia seakan runtuh. Ia berharap bisa menghilang dari tempat itu. Setiap tawa, setiap bisikan, terasa seperti tamparan di wajahnya. Hinaan itu tidak hanya ditujukan kepada ayahnya, tetapi juga langsung menyasar ke dirinya. Raffi merasa malu, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya untuk melindungi ayahnya dari penghinaan itu. Ketika lomba dimulai, setiap anak dan orang tua diberi giliran untuk berpartisipasi. Ketika nama Raffi dipanggil, semua perhatian tertuju kepada mereka. Saat Pak Hasan melangkah ke depan bersama Raffi, beberapa anak tertawa sambil menutup hidung. "Hati-hati, nanti bau sampahnya nyebar," kata salah satu dari mereka. Lomba yang seharusnya menjadi momen menyenangkan berubah menjadi siksaan bagi Raffi. Setiap langkah yang ia ambil bersama ayahnya terasa berat, karena mereka menjadi pusat perhatian bukan karena prestasi, tetapi karena hinaan dan ejekan yang terus mengalir dari mulut anak-anak dan bahkan beberapa orang tua. Ketika mereka gagal menyelesaikan tantangan lomba dengan baik, ejekan semakin menjadi-jadi. Wajar aja nggak menang, mereka pasti nggak pernah latihan. Sibuk narik sampah, salah seorang murid berkata. Ketika akhirnya acara selesai, Raffi menarik tangan ayahnya, meminta mereka segera pulang. Ia tidak ingin berada di tempat itu sedetik pun lebih lama. Di perjalanan pulang, Raffi berjalan di depan dengan kepala tertunduk, sementara Pak Hasan mengikuti dari belakang. Tidak ada kata yang keluar dari mulut mereka berdua, tetapi suasana di antara mereka terasa begitu berat, penuh dengan rasa malu dan kekecewaan. Raffi tidak bisa menahan air matanya. Ia ingin marah, tetapi tidak tahu kepada siapa. Ia ingin membela diri, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Satu-satunya yang ia rasakan adalah kebencian terhadap keadaan yang terus menghimpit mereka tanpa henti. Ketika mereka sampai di rumah, Pak Hasan meletakkan kemejanya dengan hati-hati di kursi kayu tua, lalu duduk di lantai tanpa berkata apa-apa. Raffi, yang duduk di sudut ruangan, memandang ayahnya dengan tatapan yang penuh campuran emosi, marah, malu, tetapi juga kasihan. Ia tahu, meskipun ayahnya terlihat tenang, hinaan yang mereka terima hari itu pasti meninggalkan luka yang dalam di hatinya. Hari itu, seperti biasa, Raffi membantu ayahnya menarik gerobak menuju tempat pembuangan sampah. Mereka berjalan menyusuri gang sempit, melintasi tatapan sinis dari tetangga yang sudah terbiasa melihat mereka. Komentar-komentar menyakitkan kembali terdengar, meskipun pagi itu terasa lebih menyakitkan dari sebelumnya. Seorang ibu rumah tangga yang sedang menyapu halaman berkata cukup keras sehingga Raffi bisa mendengarnya. Heran. Orang kayak mereka nggak pernah malu keliling bawa bau kemana-mana. Kalau nggak bisa jadi apa-apa, ya sudah jangan ganggu lingkungan. Seorang pria yang sedang duduk di warung menimpali, kasihan anaknya. Masa depan paling cuma jadi tukang sampah juga. Darah miskin itu susah diubah. Kata-kata itu begitu menusuk hati Raffi. Ia menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun, semakin jauh mereka berjalan, semakin ia merasa sesak.
Ia merasa seolah-olah setiap langkah yang ia ambil bersama ayahnya adalah langkah menuju kehinaan yang tak ada habisnya. Malam itu, setelah semua air mata yang ia keluarkan di dalam gerobak, Raffi terlelap dengan mata sembab di sudut kamar kecilnya. Namun, tidur tidak pernah benar-benar membawa kedamaian. Pikirannya dipenuhi bayangan hinaan, ejekan, dan tawa sinis yang selalu ia dengar setiap hari. Ia bermimpi berjalan di sepanjang jalan yang dipenuhi orang-orang yang menutup hidung mereka, menunjuk ke arahnya sambil tertawa. Saat ia bangun, rasa sakit itu tetap ada, mengingatkannya bahwa semua itu bukan sekadar mimpi, melainkan kenyataan yang harus ia hadapi lagi. Esok paginya, rutinitas kembali dimulai. Raffi bangun sebelum matahari terbit, membantu ayahnya mempersiapkan gerobak yang menjadi pusat kehidupan mereka. Pak Hasan tampak seperti biasa, tenang dan tidak banyak bicara, tetapi ada gurat lelah di wajahnya yang sulit disembunyikan. Tanpa kata, mereka memulai perjalanan, menarik gerobak yang berat menuju tempat pembuangan sampah. Sepanjang jalan, tidak ada yang berubah. Tatapan sinis, komentar tajam, dan tawa penuh ejekan terus menghujani mereka. Beberapa anak-anak kecil yang sedang bermain di gang berhenti sejenak untuk menertawakan Raffi yang berjalan di belakang gerobak. Mereka menutup hidung mereka dengan tangan sambil berlari menjauh. Salah satu dari mereka bahkan melemparkan batu kecil ke arah gerobak sambil berteriak, "Gerobak bau, pergi sana." Raffi hanya menunduk. Ia tidak menangis kali ini, tetapi rasa sakit itu tetap ada. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti membawa beban yang semakin berat. Namun, ia tahu tidak ada gunanya melawan atau membela diri. Dunia sepertinya tidak akan pernah berhenti melihat mereka sebagai orang-orang yang hina. Di tempat pembuangan sampah, Raffi membantu ayahnya membongkar isi gerobak seperti biasa. Tangan kecilnya kotor oleh sisa-sisa sampah, tetapi ia tidak peduli. Pak Hasan bekerja dengan tenang, memindahkan tumpukan sampah dengan cekatan. Tidak ada percakapan di antara mereka, tetapi keheningan itu berbicara banyak. Raffi tahu bahwa ayahnya sedang memendam rasa sakit yang sama seperti dirinya, tetapi ia memilih untuk menanggungnya dalam diam. Saat perjalanan pulang, Raffi sekali lagi duduk di dalam gerobak, tetapi kali ini ia tidak menangis. Ia hanya memandangi langit yang mulai memerah oleh sinar matahari sore. Udara yang hangat terasa seperti sebuah ironi, karena di dalam hatinya masih ada dingin yang tidak bisa ia hilangkan. Pak Hasan terus menarik gerobak dengan langkah yang mantap, tanpa memedulikan tatapan orang-orang yang mereka lewati. Ketika mereka tiba di rumah, Raffi masuk ke kamarnya tanpa berkata apa-apa. Ia duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya sambil menatap lantai tanah yang dingin. Di luar, Pak Hasan duduk di dekat gerobak, membersihkan sisa-sisa sampah yang menempel di kayu tua itu. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya yang kosong mengungkapkan kelelahan yang tidak hanya fisik, tetapi juga emosional. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Hinaan dan ejekan tidak pernah berhenti. Tetangga, teman-teman sekolah, bahkan orang asing di jalan, semuanya seolah bersekongkol untuk menjadikan mereka sebagai bahan tertawaan. Raffi belajar untuk membungkam dirinya, menerima semua itu tanpa perlawanan. Tetapi di dalam hatinya, ia selalu bertanya, mengapa dunia begitu kejam kepada mereka yang hanya berusaha untuk bertahan hidup? Pada suatu malam, Raffi duduk bersama ayahnya di depan rumah mereka yang kecil. Pak Hasan mengambil napas panjang dan memandangi langit yang dipenuhi bintang-bintang. Wajahnya yang lelah terlihat damai di bawah cahaya remang-remang bulan. Tanpa menoleh ke arah Raffi, ia berkata dengan suara pelan, "Dunia memang tidak adil, Nak. Tapi kalau kita berhenti berjalan, kita tidak akan pernah sampai kemana-mana." Kata-kata itu membuat Raffi terdiam. Ia tidak menjawab, tetapi di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Ia mulai menerima kenyataan bahwa hidup mereka tidak akan pernah mudah, tetapi ia juga tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Meskipun hinaan dan ejekan tidak pernah berhenti, Raffi menemukan kekuatan kecil dalam dirinya untuk terus berjalan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raffi merasa sedikit damai meskipun dunia di luar tetap tidak berubah. Ia tahu bahwa esok hari akan membawa kesedihan dan rasa sakit yang sama, tetapi ia juga tahu bahwa selama ia tetap berjalan, ia masih memiliki harapan, sekecil apapun itu. Cerita ini tidak berakhir dengan keajaiban. Tetangga mereka tetap menghina, teman-teman sekolah Raffi tetap mengejek, dan hidup mereka tidak menjadi lebih mudah. Namun, Raffi belajar untuk menerima kenyataan itu dan menemukan kekuatan dalam dirinya untuk bertahan. Ia tahu bahwa meskipun dunia melihat mereka sebagai sampah, ia dan ayahnya memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta, keberanian, dan keinginan untuk terus berjalan meskipun semua orang berusaha menjatuhkan mereka.